Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan Teruna GPIB Peniel Singaraja di hari ini, di hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Mari kita tinggalkan sejenak kesibukan kita dan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama bersekutu di dalam Kristus. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Pemberita firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Endah Utari. Mari kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi Mars Pelka Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Silakan duduk adik-adik. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 33. Kidung Muda-Mudi nomor 33. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kita nyanyikan bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita membuka di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan menuntun dan menyertai kami sekalian untuk sama-sama datang beribadah ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah persekutuan teruna kami, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah jadi menurut kasih setia Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati akan Kak Endah yang akan menjadi pelayan firman pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A. Kidung Jemaat nomor 50A, Sabda-Mu Abadi, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keenam. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu hari ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir menyertai dan memberkati kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat sehingga kami Tuhan mengerti dan memahami kebenaran akan firman-Mu. Terlebih Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami dapat menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Sucikan dan kuduskan Tuhan hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami, sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu dan Engkau layakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Adik Anggi, dari kitab Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Yang menyatakan Markus 7 ayat 1 sampai 16 demikian berbunyi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia."
perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. 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 Dipersilakan duduk. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Pelkat PT pada minggu hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kalian semuanya yang ada di rumah? Kakak Enda berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, karena kasih Tuhan selalu melingkupi adik-adik semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun kita saat ini ibadah dalam masa pandemi COVID-19 dengan cara yang masih online, adik-adik harus tetap semangat ya. Karena bagaimanapun model ibadah kita, Tuhan tetap hadir ada di tengah-tengah kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum renungan kita pada pagi hari ini, kakak ucapkan terima kasih buat adik Anggi yang telah membacakan bacaan kita dari Markus pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini Kak Enda ingin bertanya pada kalian semua yang ada di rumah. Apakah adik-adik selalu berdoa sebelum makan? Atau apakah orang tua kalian selalu mengingatkan kalian untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan? Atau apakah orang tua kalian selalu melarang kalian supaya saat makan perlengkapan seperti sendok atau garpu tidak boleh berdenting, dan saat mengunyah tidak boleh terdengar suaranya? Atau orang tua kalian selalu mengingatkan saat makan harus di meja makan, tidak boleh sambil menonton TV atau memainkan HP. Nah adik-adik, masing-masing keluarga mempunyai aturan dan kebiasaan atau tata cara yang berbeda-beda saat makan. Adik Gladio misalnya mempunyai cara atau aturan yang berbeda saat makan dengan adik Jessica. Tentu berbeda juga aturannya dengan adik Jami, adik Ferdinand, adik Fani, dan adik-adik yang lainnya. Bahkan adik-adik, ada beberapa suku yang mempunyai aturan atau kebiasaan atau gaya hidup atau tradisi menyisakan makanan yang disajikan dalam suatu pesta karena mungkin mereka sungkan atau malu jika menghabiskan semuanya. Namun ada juga suku yang selalu menghabiskan makanan
yang diambil di dalam piringnya supaya orang yang menyajikan itu senang karena makanannya dihabiskan. Nah adik-adik, itulah yang dinamakan keberagaman tradisi. Tapi adik-adik, jangan sampai keberagaman tradisi ini membuat kita menghakimi orang lain sehingga nilai-nilai ajaran Kristus terabaikan bahkan sampai terlupakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti bacaan kita di pagi hari ini menceritakan, tadi setelah kita baca, ada serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem yang datang menemui Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi yang menganggap dirinya mereka sebagai orang beragama yang paling saleh. Sedangkan ahli-ahli Taurat adalah para pakar atau ahli dalam hukum Taurat. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus didatangi oleh orang-orang yang hebat, yaitu pemimpin agama Yahudi dan pakar hukum Taurat. Mereka bertanya kepada Yesus, adik-adik, saat itu, Yesus, kenapa murid-muridmu tidak membasuh tangan sebelum mereka makan? Karena hal itu tidak benar menurut tradisi mereka. Jadi mereka mempunyai tradisi sebelum makan mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tentu adik-adik teruna yang ada di rumah setuju bahwa mencuci tangan dengan bersih sebelum makan adalah perbuatan yang baik dan benar demi kesehatan. Namun adik-adik, mensyukuri makanan yang tersedia melalui doa syukur sebelum makan itu juga tindakan yang arif dan bijaksana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat Yesus melihat orang Farisi dan ahli Taurat itu menempatkan tradisi di atas firman Tuhan, maka Tuhan Yesus menjawab dengan tegas dan keras. Ya, kita baca tadi di dalam bacaan kita di ayat 6 dan ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mengapa Tuhan Yesus sampai menjawab sekeras dan setegas ini adik-adik? Karena adik-adik, ternyata orang Farisi dan ahli Taurat ini mengabaikan perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mereka hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani atau lahiriah, namun melupakan hal-hal yang rohani. Nah, adik-adik, bukan berarti Tuhan Yesus tidak setuju dengan tradisi atau kebiasaan mereka. Tuhan Yesus juga tidak membatalkan tradisi adat istiadat manusia. Namun, Tuhan Yesus hanya meluruskan pola pikir, sikap, dan cara mereka memperlakukan tradisi tersebut supaya tidak mengalahkan ketaatan manusia atas perintah atau kehendak Tuhan sendiri. Pesan Tuhan Yesus ini juga ditujukan kepada kita semuanya adik-adik. Selama masa pandemi COVID-19 ini, peribadatan
IHMPT di hampir seluruh GPIB dilakukan secara daring karena sudah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi. Jadi pada saat hari Minggu pukul 9 pagi, adik-adik tanpa dikasih tahu orang tua sudah tahu dengan pasti dengan sendirinya bahwa akan ada ibadah PT berlangsung. Adik-adik tinggal menekan HP dan menekan linknya, langsung adik-adik akan terhubung dan bisa mengikuti ibadah PT. Tuhan tentunya senang adik-adik bisa mengikuti ibadah PT walaupun secara online. Namun, apakah ibadah PT itu kita ikuti dengan sikap hati yang baik dan benar, atau hanya karena kebiasaan atau tradisi saja, sehingga saat ibadah berlangsung kita tidak memiliki sikap atau hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Terkadang adik-adik saat ibadah berlangsung kita lalu lalang ke sana kemari sambil makan atau minum, sehingga tidak mengikuti puji-pujian yang dipimpin oleh kakak-kakak yang membawakan liturgi. Atau adik-adik saat kakak layan menyampaikan firman Tuhan, sikap kita hanya tidur-tiduran ataupun rebahan dan bukan sikap beribadah. Nah, adik-adik, yang Tuhan Yesus maksudkan yaitu ibadah bukan suatu kebiasaan, tetapi mari kita memiliki sikap hati yang benar dan baik yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan jangan sampai Tuhan Yesus menegur keras kita seperti menegur orang Farisi atau ahli Taurat tadi dengan mengatakan, adik-adik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Karena kita tidak memiliki sikap hati yang benar, walaupun telah melaksanakan kebiasaan beribadah secara rutin. Hal berikutnya adik yang perlu kita cermati yaitu hukum Taurat yang kelima yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan olehmu. Adik-adik, Tuhan Yesus mencermati hal ini adik-adik karena orang Farisi dan ahli Taurat kembali mengutamakan adat istiadat sehingga memutarbalikkan hukum yang sebenarnya demi kepentingan diri sendiri. Mereka beranggapan jika sudah memberikan ungkapan syukur atau persembahan kepada Allah melalui bait Allah atau gereja, itu mempunyai arti sama dengan sudah melakukan kewajibannya sebagai anak di tengah keluarga. Seperti halnya kita adik, terkadang kita sibuk di gereja, mengutamakan pelayanan, tugas-tugas gereja, dan kita tidak mempunyai waktu yaitu untuk membantu orang tua kita, karena waktu kita sudah kita berikan kepada Tuhan, sehingga saat orang tua kita meminta bantuan pada kita, kita selalu menggerutu atau mengomel-ngomel atau marah-marah dan mengatakan, "Mama, saya sibuk, ini di gereja sedang ada latihan," atau "Mama, jangan ganggu saya kalau hari Minggu karena saya sedang mengerjakan aktivitas PT." Akhirnya adik-adik
kita tidak bisa membantu orang tua kita dengan alasan kesibukan pelayanan. Padahal adik-adik, itu semuanya bisa diatur dengan baik saat kita memiliki hati yang menghormati orang tua kita. Pastinya sesibuk apapun kita, saat kita bisa membantu orang tua kita, adik-adik. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa sikap kita saat menggerutu atau mengomel, tidak mau membantu orang tua dengan alasan tugas pelayanan atau tugas sekolah, hal inilah yang menjadikan diri kita ini tidak berkenan di hadapan Allah atau najis, seperti yang Tuhan katakan pada ayat 15, bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Adik-adik, saat kita menggerutu, saat kita mengomel-ngomel, saat kita marah kepada orang tua kita, saat orang tua kita meminta bantuan sehingga membuat hati orang tua kita sedih dan kecewa, berarti kita telah menjadikan diri kita ini kotor di hadapan Tuhan, yang membuat hidup kita ini najis di hadapannya. Adik-adik, selama orang tua kita hidup mendampingi kita, mari kita selalu bantu orang tua kita, karena hal itulah yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sekali lagi, bukan yang masuk ke dalam mulut kita berupa makanan yang membuat diri kita najis di hadapan Tuhan. Tidak ada makanan satupun yang dapat membuat kita najis, adik-adik. Tapi makanan yang tidak sehat akan dapat membuat diri kita sakit, bukan najis. Jadi adik-adik, namun yang membuat kita najis atau kotor di hadapan Tuhan adalah sikap hati kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Akhirnya melahirkan suatu pemikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak baik. Nah, itulah yang menjadikan diri kita kotor dan tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek jangan terus melekat pada diri kita, yang nantinya akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tapi marilah kebiasaan atau tradisi yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya yang selalu harus ada di dalam diri kita dan terus kita pelihara, sehingga identitas kita sebagai teruna yang diberkati dan menjadi berkat terus melekat pada diri kita. Setelah renungan kita adik-adik, kakak yakin kita akan berproses bersama Tuhan menjadi teruna-teruna yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk aktivitas kita pada minggu pagi hari ini adalah, tolong adik-adik ceritakan secara singkat pengalaman pribadi kalian sehubungan dengan etika atau aturan makan dalam keluarga kalian. Kakak ulangi lagi ya. Tolong adik-adik ceritakan secara singkat pengalaman pribadi kalian sehubungan dengan etika atau aturan makan dalam keluarga kalian.
selamat mengerjakan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kitab Bakti 50, Perubahan Ajaib, bait yang pertama. Kita memuji dengan penuh semangat. Terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ucap syukur Tuhan karena di pagi ini Engkau masih menyertai kami dalam ibadah persekutuan teruna. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar pada pagi ini. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Memohon Engkau tetap menyertai dan memberkati bangsa kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, dan segala sakit penyakit. Pulihkan juga bangsa kami dari segala keterpurukan akibat bencana dan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami yakini dan percaya hanya Engkau yang dapat melindungi dan memulihkan bangsa kami. Kami tidak lupa juga mendoakan pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, gubernur, bupati, hingga pemimpin kami yang ada di desa-desa. Kami memohon Engkau memberikan mereka kebijaksanaan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, sehingga apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami di surga, lindungilah kami selalu. Kiranya kami semua bisa terhindar dari bencana-bencana alam, dan berikanlah kekuatan kepada orang-orang yang terkena bencana alam, banjir di Batangan Pati pada 8 Maret 2022 lalu. Kiranya Tuhan bisa memberi kekuatan kepada mereka yang terkena bencana alam. Kami juga berdoa supaya para korban bencana tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Engkau mengerti dan tentu menyediakan apa yang sedia mereka butuhkan. Tak luput kami berdoa agar penyakit COVID-19 bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena COVID-19. Kami pun berdoa bagi janda dan duda, biarlah mereka selalu mendapatkan perlindungan, belas kasihan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan, dan sebentar kami akan selesai ibadah streaming PT Tuhan, dan saya berdoa kepada Tuhan, saya akan berdoa untuk panitia Paskah yang akan membantu dalam Paskah. Tuhan berkati supaya lancar ya Tuhan saat acara Tuhan, dan juga berkati untuk orang tua yang sudah membesarkan kami dan merawat kami sampai hingga saat ini. Tuhan, diberikan keselamatan dan kesehatan dan Tuhan, dan terhindar dari apapun itu ya Tuhan, dan berkati teman-teman PT dari kelas 2 sampai EK Tuhan, dan juga masih sudah menonton ibadah live streaming PT ya Tuhan, dan juga bagi bangsa negara dijauhkan dari segala mara bahaya dan petaka ya Tuhan, dan berkati juga untuk COVID ini Tuhan, semoga cepat hilang dan dunia itu kembali pulih ya Tuhan. Dan saya berdoa
Dan juga saya berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, inilah syafaat kami yang dibawakan oleh anak-anak teruna di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan doa mereka ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sama-sama membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, kita nyanyikan bait yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita di dalam doa yang akan disampaikan oleh salah seorang teman kita. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan. Pada hari ini juga kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya juga persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Kita memuji Tuhan bait pertama ya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. 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 Ibadah selesai.